dipantengin terus gini dilihat terus aku ngamen gitu. Jadi kalau misalnya kita main keluar kota, yang ditanya ini tuh musisi-musisi yang dikenal itu. Iya. Iya, akhirnya kita gimana ya kalau misalnya kita kasih tahu kalau ini band asal Malang gitu. Lagu-lagunya populer loh di kancah nasional. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa mengaduk kopi. Pagi-pagi, ku tolong ibu membersihkan tempat ngopiku. Kumpul dengan bersama teman, bicara tentang hidup. Bagai kopi di dalam gelas, harus selalu kerja keras. Kopi, 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 kopi lagi, teman setiap hari. Kopi, 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 kopi lagi. Gak usah, sungguh nikmat sekali. Shalalalalalalalala, 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 la 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 la. Stop global. Mantap. Mantap ini. Mantap. Halo, jumpa lagi dengan saya Jipeng. Di sini masih dengan Zebra Cross. Kali ini kita kedatangan teman kami, teman saya, Kosato. Mereka ini selain musisi keroncong yang handal ya, mereka adalah guru-guru di sekolah mereka masing-masing. Mantap, mantap. Nah, ini ketika murid-muridmu tahu kalian menjadi musisi itu, komennya mereka apa? Atau guru-guru lainnya lah? Gimana? Nah, kayak Bugil. Kalau saya untuk guru-guru, kalau teman guru-guru itu kebanyakan santai aja mas, maksudnya support aja. Malah jadi sering ditanggapi malah main-main kalau ada acara pasti yang disuruh main pasti Pak Fikil gitu. malah dapat pengisi acara gratis. Iya. Kalau untuk murid-murid malah mereka ngerasa nyantai, malahan Pak Fikil equality. Muridmu itu quality siap. Kalian itu lebah. Bener. Dalam kelas lagi belajar gitu, diam-diam equality, mancing gitu. Tapi ya yang penting semuanya. Coba dari stasiunnya. Gimana dengan Mas Bangkalan nih? Mas Bangkalan. Bener. Iya loh. Pamekasan, Mas. Kurang lebih sama lah mas, tapi malah itu ada satu muridku itu malah yang tahu aku ini musisi karena kenal Mas Cipeng. Oh iya. Pak Hajar itu temannya Om Cipeng ya? Om gitu. siap. Ternyata kenal sama Mas Cipeng juga. Alhamdulillah. Gitu sih, lebih enak, mereka itu jadinya kayak seneng gitu loh. Oh, guruku ternyata punya sisi lain gitu. Kalau kasihan KP wis Mas Roto pokoknya. Kalau aku sih biasanya kan aku ngajar ekstrakurikuler Mas. Ya biasa cuma anak-anak ayo mau latihan lagu apa ya mesti lagu Kosatus biasanya gitu. Ya cuma segitu sih Mas, aman. Ya Kak. Kalau ya aku ini murid terbanyak muridnya kayak.
Kalian Kelihatan sama kok. sih mas, ekstra juga sama kayak Sandi. Itu ya palingan mas. Kalau misal kita habis main gitu, besoknya ditanyain, Pak kemarin habis main ya gini-gini. Paling ya sekedar itu sih mas, Kepo. tanya-tanya gitu. Nah kalau untuk Mukti ini kan banyak kesibukannya. Lumayan, alhamdulillah. Apa? Ceritakan. Ya, bukannya alhamdulillah dijalani satu-satu bisa. Kalau aku sendiri sih lebih membaur sama mereka. Mereka pasti, oh Pak Mukti ini sekarang anu ya kesana kesini, enggak sama aja. Aku jawabnya gitu aja. Jadi lebih mendekatkan ke mereka sih. Ayo berkarya bareng, ayo main musik bareng. Jadi lebih deket sih, lebihan kayak gitu. Jadi untuk ya kalian yang belum tahu, Mukti ini pernah masuk TV loh. Ini masa TV ini. Ya, dia ini punya follower yang sangat banyak. Alhamdulillah. Pengamen. Belum tahu dong. Ayo tahu nggak? Nama jadinya hanya di sini loh ini. Ya, itu kamu awalnya tercetus punya ide seperti itu seperti apa? Oke, Ada siap. ceritanya? Jadi ceritanya aku kan ngamen ya mas, memang ngamen dari dulu, dari waktu menginjakan kaki di Malang waktu kuliah. Udah sering ngamen juga dari CFD, pasar Minggu itu. Terus hingga akhirnya nemu tempat di Museum Angkut. Ya. Waktu di Museum Angkut sama Helos namanya, ngamen sama Helos itu. Terus berdua ngamen kok biasa-biasa aja ya, cereng nggak enak sesuatu yang beda. Waktu itu kan di Museum Angkut kan ada ruangan ada make up gitu. Coba kita kayak make up kok seru. Mas dari situlah make upan. Terus akhirnya setelah make upanku malah rezeki banyak datang. Iya. Orang nggak hanya lihat aku ngamen suara gini biola, nggak ngajak foto. Anak-anak kecil, wih ada badut, seneng foto. Kadang itu malah ada hantu gitu. Kan make upku kadang kayak hantu juga. Dari situ kayak rezeki berlipat ganda. Dari ngamen akhirnya pakai dandanan pantomim dulu, terus akhirnya wis gitu aja wis. Lagian kan nggak menunjukkan wajah asli ya. Menyamar ya kayak gitu. Dari Museum Angkut ngamen akhirnya tercetus ide pakai badut-badut itu. Ya semacam Spiderman ya. Spiderman bisa loh itu. Iya. Nah, itu konsep itu untuk memberi efek suara itu loh. Oh, oke. Kalau sebenarnya efek suara chipmunk itu, suara kecil itu di media sosial aja. Cuman kalau live ada biasanya kebutuhan untuk off air itu aku ada efek. Cuman suara aslinya kayak gini. Nah, ada nih pertanyaan pas ngamen tuh dipantengin terus gini dilihat terus aku ngamen gini. Selama aku ngamennya biasa kan, suara biasa toh dateng. Suaranya beda mas yo. Duh, itu efek loh. Aku nggak pakai suara asliku ya seperti ini kan, suara kecil gak mungkin kan. Cuman kalau di media sosial suaranya tak cepetin gitu. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan yang lebih kosato sih. Ya, Mbak, kan kalian ini ada project bertiga ini. Betul. Iya toh. Oke, tujuannya apa ini? Nah, project yang betul. Nama project keroncongkan. Salah satu misinya mengkeroncongkan Nusantara, mengkeroncongkan sekitar yang ada di sini terutama. Nama proyeknya adalah Holie, Mas. Holie itu ya proyekku bertiga ini. Jadi rencananya memang kedepannya kita mau menggandeng musisi-musisi Malang dulu nih. Ayo kalian punya karya, ayo dikeroncongin kayak seru, asik. Alhamdulillah kemarin udah terrealisasi yang pertama itu sama Koldiak, lagu-lagunya udah dikeroncongin, ya seru juga. Next mungkin Super Chip. Boleh. Mungkin bisa. Kami tak CD. Oh, tak boleh saya nggak boleh. Super Chip siapapun nanti. Yes, Miss ini pengenalan musik keroncong sih. Seru kok. Bahwa musik keroncong itu bisa dimasukin di segala lini. Aku nyebutnya. Nanti bisa nge-rap juga bisa. Mau hardcore yang teriak-teriak gimana teriaknya? Nggak bisa. Ya sekarang itu pokok mengenalkan musik keroncong lah mas. Di area Malang dulu. Kalau arti nama Kosato sih yo. Akronim saya sebenarnya. Akronim mas, sebenarnya Kosatos itu akronim, bukan kos-kosan yang atos loh. bukan. Itu akronim dari kumpulan orang seni depan matos. Kumpulan. Soalnya kita
kuliahnya di situ kan. Ya. Awal terbentuk juga di situ, depan Matos. Ya itu Mas artinya. Kumpulan orang seni depan Matos. Mantap. Aku baru dulu ya. Ini waktu itu juga anak kos. Anak kos Ya. juga. Kebetulan. Kebetulan ya sampai hari ini. Oh bisa lah ya Bapak bener. Saking mendalami. Nah, kalian kenapa memutuskan istilahnya setiap hari kumpul di satu atap gitu? Hampir mayoritas oh iya Ya hampir. punya base camp sendiri. Kenapa memutuskan seperti itu? Apa enggak timbul rasa bosen atau apa kan? Karena terlalu sering ketemu. Iya. Kalau sekarang mungkin udah ada yang berkeluarga jadi mungkin agak renggang gimana. Tapi beberapa masih satu atap. Kalau dibilang bosen malah justru semakin seru sih. Cuman kalau lagi nongkrong atau lagi ini biasanya memang ada waktunya untuk Ada waktu berselingkuh. ke nggak harus bareng terus. Kalau bareng terus juga Iya. kayaknya Ya boleh kata pacaran ya. Nah, Fikil kan, tuh pokoknya. Ya saya tahu lah. saya tahu. Ya enggak mesti bareng sih Mas, tapi kalau ada waktu bareng aja dimanfaatkan. Cuman kalau sehari-hari malah kita sebisa mungkin malah masing-masing mukti dengan teman-teman circle-nya, Chris Andi dengan pemancingnya kan, Enggak kenapa sih? Nah kemarin tuh kan mungkin berapa tahun yang lalu ya, Kosatus kan sempat menjadi nominasi keroncong di apa kemarin? AMI Award. AMI Award. Itu prosesnya sampai ke sana itu gimana ya? Jadi saya kemarin kita itu kan awalnya coba-coba, terus iseng-iseng daftarin juga, daftarin lagu kan. Di sana ada subgenre itu Mas, Ya. ada keroncong klasik sama kontemporer. Nah kita daftar yang kontemporer. Kebetulan yang pertama itu apa? Keroncongkan sekitar. Keroncongkan sekitarmu. Waktu itu juga rilisan fresh lah, belum ada 1 tahun lah. Kita iseng daftarin, yes. Terus akhirnya masuk nominasi, wes. Alhamdulillah. Ini tahun selanjutnya nyoba lagi gitu. Masuk 2 kali. Oh, 2 kali masuk. 3 kali dengan saya 2002. Oh 3 kali. Yang Yes. yang ini tadi dibawakan ini tadi Mas. Ya, Nah itu. yang sama Iksan ini ya. Habis prosesnya sama sih kita. Yes, sebisa mungkin kita tetap buat single lah minimal. Iya. Single kayak gitu. Yang rajin nulis lirik di antara semua ini. Kelihatan tuh Mas. Ya. Gila, kelihatan tuh. Sini Fajar sama. Aku nggak pernah. Jadi pakai lebih nulis lirik Dewi ya. Apa mungkin sesuai dengan karakter masing-masing ada. Jadi setiap mungkin ini ada juga. Nggak banyak. Cuman memang mungkin dalam ininya biasanya kita tuh record banyak gitu Mas. Tapi habis itu baru kita dipilih. Kurasi. Kayak kemarin yang Orchid Estate itu sebenarnya malah dari album sebelumnya itu udah hampir 14 lagu apa berapa gitu Pak. Jadi Pilih. setelah record semua baru Ini. jadi memang sistemnya waktu itu record Cuman kalau yang rajin Pak Fajar sama Pak Fikil, Fajar Sandi sama Fikil Kristologus itu harus diakui ya. Itu yang rajin nulis lirik mereka. tapi kalau masuk pagi nih kalau record Oh enggak pernah aku. Apa? Oke. Nah, kalau awal itu kepikiran kamu bikin musik keroncong ini kenapa gitu loh? Karena kan Sejarah gitu. apa ya, secara umur itu iya, Masih masuk akal. kenapa harus keroncong gitu loh? Ya berangkatnya dulu sih 2012 itu dari mata kuliah sih Mas. Kita kan jurusan musik, terus ada mata kuliah keroncong. Basic kita itu kan awalnya ya sendiri-sendiri kayak Fikil ini drummer festivalan gitu ya. Terus kayak Eka ini klasik. Aku pribadi itu waktu itu menganggap main gitar keroncong itu sesuatu yang lain gitu, berbeda. Ternyata lebih sulit dari dangdut, lebih sulit dari rock gitu. Dan jadinya merasa keren aja waktu itu. Lalu seringlah diundang-undang untuk main di acara kampus gitu. Gitu sih Mas awalnya. unik biasanya. Padahal kan untuk cari gigs ya, tuan yang lebih luas kan ya agak sulit ya Sulit. awal-awalnya ya. Mungkin kalau sekarang kan karena udah 3 kali masuk nominasi AMI ya sudah pasti
lebih anu lah. Alhamdulillah. Ya kalau Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah itu alhamdulillah banyak yang love. Oke, masuk. sama itu juga Mas, alhamdulillahnya itu kita aktif di beberapa komunitas waktu itu. Diajak Bagus Satrio di Malang Ska, akhirnya kalau ada acara Ska gitu kita ikut. Walaupun nggak masuk sebetulnya, akhirnya kan kenal sama BL dan lain-lain gitu. Tapi memang kan kita untuk awal-awal ya harus sering kumpul komunitas macam-macam loh, ya. Biar mempromokan karya kita ya. Nah, tantangan terberat selama di Kosatos ya untuk memperkenalkan atau mengkeroncongkan sekitarmu ya. Bener, kalau tantangan dalam kita main sih awal-awal dulu sih kayak ini alat musik apa sih lah, aku pribadi ya, aku ini alat musik apa sih, kecil ada cak, ada cuk, ada cello, apa alat musik apa kok gak koyok gitar, koyok keyboard, enggak. Kirain main lah, mereka tak lihat, wih alat cilik ini kok dimainkan jadi satu kok enak. Terus akhirnya dari situ kita belajar. Kalau aku sendiri ya belajar sama mas-masku ini dulu, cari pengenalan alat musik kan asing ya dulu Mas. Aku ngerti, aku tahu keroncong ya pas kuliah itu. Akhirnya main, wih menyenangkan ya, cak cuk selo. Suaranya gimana sih Kak? Cuman bawa ke popnya juga waktu itu ya. Betul. Waktu itu kan karena keroncong referensi kita waktu itu juga belum ada Mas. Betul. Nggak tahunya mungkin yang main tuh Bamba. Itu Yang di YouTube juga. genre musik berumur itu tadi. Ya, Mulyadi. Bilang kok muda-muda main keroncong. Cuman akhirnya pelan-pelan belajar gimana kalau dicampur gini. Gitu. Kalau ditambah beat ini gimana akhirnya. Explore. Lumayan panjang explore tadi. Iya, iya. Tapi memang ya aku mendengarkan beberapa maksudnya unik lah, karena perpaduan banyak istilahnya banyak genre ya. Jadi ciri khasnya Kosatos sih menurutku cukup keren gitu. Apalagi dengan kolaborasi beberapa teman-teman yang sebelumnya ternyata bisa gitu. Nah, untuk album esok lagi ya, dalam format kaset, kita kenapa harus memilih format kaset? Pencetus. Kalau kita waktu itu kita pengen ada ini ya di mastering di Lokananta. Pokoknya impiannya waktu itu pokoknya kayak biar kelihatan kayak musisi-musisi. Mungkin zamannya Mas Cipeng waktu ngulik-ngulik juga kan pakai tim. Iya, tapi aku belum pernah ke Lokananta. Karena langsung ke Jakarta atau Surabaya. Karena waktu itu kita juga kenalnya langsung CD tim ini kok beda ya. Menarik. Kalau itu Limit emang katanya. Nggak bisa banyak. Tapi kalau kita buat itu kok rasanya puas aja. Walaupun nggak laku pokoknya waktu itu kita nggak kepikiran, tapi punya harta karun itu kayaknya. Ya minimal buat koleksi pribadi, buat cerita ke anak cucu. Betul. Tapi agak lama. Agak lama sih. Ya, betul sih. Jangan ngomongin cucu lah. Janganlah. Pacar. Ya, terlalu lama itu cucu. Ada barang bukti. Iya, itu kalau kita punya rilisan tuh bisa menjadi arsip buat minimal buat keluarga. Ya, bahwa anakku atau bapakku punya ternyata musisi. Siapa tahu anak kita atau keturunan kita menjadi musisi yang lebih top dari kita. Nah, setiap kali bikin album kan kalian selalu tur toh. Ya, aku menurutku yang cukup berkesan ketika kalian bikin tour yang atau bikin event yang di itu loh, kamu warna-warni kok. Menurutku ya. Banjir gimana? Hai, siapa? Kenapa kalian memilih ke situ gitu? Jodipan dulu itu sih Mas, karena waktu itu kepengen tempat yang ikonik di Malang. Waktu itu kan Jodipan lagi rame. Ternyata waktu prepare, produksi dan lain-lain,
susah ngangkatin sound dan lain-lain. Kacau. Ternyata waktu itu di Batu hujan dan di Malang tidak hujan. Lalu akhirnya airnya meluap sampai jauh. Sampai jauh. Ya begitulah. Itu ngeri-ngeri sedap loh. Ngeri-ngeri. Main orang ngono itu. Mau enggak, men? Tapi akhirnya jadi cerita yang berkesan kayak Mas Ipeng. Sampai nangis tuh, ini ciput apa enggak? Bagus ya. Bagus nangis. Wah. Kan dia ngomong tak kono lagi. Nah, bagaimana pengalaman merilis album dengan teknologi 360? Oh, waktu itu emang kita sering-sering lihat referensi ya waktu itu ya. Wah, nyoba. Kita itu seneng nyoba-nyoba hal baru gitu loh, Mas. Terus akhirnya kan pas waktu di album Local Heroes 2006 19 sorry, album Local Heroes 2018. 19. Wes pokok konsepnya kita kamera 360, kita keliling gitu terus nyari tempat. Kebetulan waktu itu nemu di gudang. Wah, seru kayak di gudang. Terus kita pakai genre album Local Heroes, jadi mengangkat band-band Malang banyak waktu itu. Terus kayak seru, menarik, melingkar gitu kan kita. Terus apa lagi ya? Itu salah satu inovasi sih. Karena waktu itu masih ada Bagus yang bantu. Oh benar. Ayo kita buat, kan seneng anak-anak nih, seneng dengan eksperimen tuh seneng. Iya. Masih Apa belakangan tuh. masih Kalau sukses, walaupun waktu itu juga album Local Heroes termasuk lagu Kutawaru, lagu Malang itu kita. gensetnya berdas ya waktu itu ya. Gensetnya berdas. Sampai subuh itu. Sampai ini minum bensin. Luar biasa loh ini. Iya. Perjuangan ya. Tapi hasilnya seru lah. Memuaskan. Karena aku kalau mengikuti dari secara sosial media ya, Kos Atas ini band yang cukup proper menurutku. Jadi mereka punya studio rekaman sendiri, punya basecamp dan lain sebagainya. Bisa mixing, mastering, ya saatnya bosnya itu. Tak global ini. Mungkin dari teman-teman yang pengen recording bisa kontak Eka. Ya, entah Kak. Ini Ya. kreatorik. Di Kos Atas saja. Boleh. Kenapa kalian kepikiran punya studio sendiri? Kalau waktu itu awalnya kan album pertama itu di Ends Mas, rekamannya di waktu itu operatornya Mas Izam. Pas proses itu kita album pertama 2015 ya, 16 ya. 15. Nah itu aku ngeliat kok kayak menarik gitu maksudnya dari segi istilahnya ngolah sound dan sebagainya. Akhirnya aku coba sendiri ya, belajar sound, mulai 2017 itu awal single Kosatos lagi ada itu percobaan. Itu saya ya di ruangan kan ya. Lompongan ya hasil audionya ya. Oke. Lompongan itu. Nah, itu terus sampai tahun 2020 akhirnya belajar di Jogja Audio School. Sekolah audio. Terus sampai sekarang ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu album Pemuda Luar yang Singosari itu harapan dari jadi yang backing vokal Top banget. jadi saya merasa berterima kasih buat Kosatos Family. Seru tapi album itu seru. Ya tapi ya seru sih. Kayak nyanyinya di kamar kecil. Jadi aku mengingatkan tuh hal ketika recording album sebelumnya itu mungkin 2008 waktu itu di kasih kasur-kasur di rumah Gigi. Oh iya. Masih belum ada AA Studio. 2008. Prosesnya seperti itu. Sama seperti itu. Nostalgia. Iya, nostalgia. Jadi ada tuan bakso mandek dulu. Betul. Iya. Saya sopo nek nembo iki tukang bakso tiba-tiba.
Nah untuk album Lokal Hero ya, kalian ini menyuarakan apa? Ini loh Mas. Secara keseluruhan. Bahwa ingin menyuarakan kalau di Malang itu ada banyak musisi itu yang sudah sampai di kancah nasional gitu loh. Kan banyak kayak BL itu kita main ke Jogja, misalnya kita bilang kita dari Lowaru, oh benar Lowaru ya, gitu loh Mas. Kayak semacam itu, kayak misalnya lagu-lagunya Iksan Skuter misalnya. Jadi kalau misalnya kita main keluar kota, yang ditanya ini tuh musisi-musisi yang dikenal itu. Iya. Iya, akhirnya kita gimana ya kalau misalnya kita kasih tahu kalau ini band asal Malang gitu loh. Lagu-lagunya populer loh di kancah nasional. Tapi orang Malang sendiri kadang nggak tahu. Iya. Kayak gitu sih Mas. Ibarat pepatah itu gajah di pelupuk mata. Masuk. Wah, saya ngeri ki, wes top global. Cakep. Top global. Top global. Setuju aku. Vindas lewat kayak iki. Iya. Yo, siap-siap iki wes ning Malang iki. Yuk. Terus lanjutkan. Emang tak potong ya. Pepatah iki lho, lanjut Pak. Itu dia. Kan orang Malang itu kadang nggak merasa bangga gitu loh sama talenta lokal gitu kan. Akhirnya kalau kita keluar kota, yang dikenal itu ya band-bandnya, bukan wisatanya, bukan itunya dulu, tapi BL, kemudian Lowaru, Iksan Skuter, lalu kemudian Sanchez gitu. Lalu dan apa itu yang main di Youngster kan, itu kan cukup punya nama di Jakarta gitu kan. Nah itu yang pengen kita angkat gitu. Makanya Lokal Heroes, bahwa mereka ini pahlawan loh sebenarnya gitu. Mengenalkan Kota Malang. Tapi juga merasakan kok ketika kayak itu tadi oleh-oleh ya. Jadi kalau ke Malang, oleh-oleh kaos band, kaos band Malang itu salah satu yang aku rasakan ya sebagai produsen ya. Produsen Pak, ya. Nah ini kan minimal di promo lah. Siap. Jadi untuk teman-teman yang pengen mencari produk-produk merchandise dari Kosatos bisa dikontak. Mantap. Perkembangan keroncong saat ini menurut kalian gimana? Jadi kalau ngomongin keroncong untuk saat ini sudah sangat berkembang pesat. Kenapa berkembang pesat? Karena memang pecintanya itu udah banyak Mas sekarang. Anak muda, bahkan anak SD, SMP itu udah seneng musik keroncong. Karena memang aku kan sedikit mantau situasi keroncong di Indonesia. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ingin tahu info soal keroncong bisa di follow Keroncong Indonesia. Ini gue tuh Ya bisa di follow, itu nanti ada info-info di situ. Nah, mungkin kenapa banyak suka, karena sekarang itu tadi loh Mas, semua genre bisa dikeroncongi. Lebih enaknya sih pengenalannya dari masing-masing ya. Kalau aku sendiri ngenalinya pengen lagu apa kamu gitu. Dikeroncongin nih. Nah kayak gitu mereka suka, terus kasih tahu ke teman-temannya, wih lo musiknya enak. Jadi kalau perkembangannya sekarang luar biasa. Maksudnya banyak yang suka mulai dari usia SD sampai yang tua, itu tetap banyak lah di tiap daerah. Apalagi banyak sekarang banyak event-event keroncong ya, terutama di festival keroncong ya di Jogja terutama. Banyak itu event Jogja, Solo, Malang, bentar lagi kayaknya ya. Bentar lagi kayaknya Malang. Terus penikmatnya itu kayak gak kalah lah sama Sondrenalin, Son apa? Sonor. Enggak sonor kok ya, enggak Itulah. Nah, kamu kepikiran nggak? Mungkin next album ya, bikin yang keroncong yang benar-benar tradisional. Kayak kalau untuk saat ini, oleh aku pribadi ya cukup bisa gitu aja kayaknya. Cukup bisa memahami keroncong klasik, keroncong langgam gitu cukup dipahami. Cuman kalau mau buat kayak kita mikir dulu. Soalnya kan pasarnya kan nggak ke arah yang situ-situ. Ya mungkin satu lagu. Kita pernah di album satu ada. Kita maksudnya urutannya sesuai pakem. Prospel, lagu, ref, selesai. Ada pernah buat. Ya bisa dibikin gini mungkin ya. Mungkin secara konten aja.
Nah, bisa. Ya, untuk lagu ini jadi versinya yang Betul, orang bisa. yang asli. Bisa gitu. Itu baik lebih seru aja. Seru. Apalagi Mungkin Mas Ipeng. Mas Ipeng nyanyi lagu klasik roncong bisa itu masuk Ya ya. kan cengkoknya. Ya, karena kan kemarin yang pas kalian aja kolaborasi kan aku ya rasa kita aku sok gak ini. Ya, waduh gak cocok. Pada ini tahu kan? Ya. Ini mah di bawah sinar bulan purnama bisa. Cuma mau lihat. Mana? Nonton di Nah, mungkin nggak pesan yang pengen disampaikan dari Kosatus untuk penikmat keroncong di Indonesia ataupun teman-teman yang belum tahu bahwa keroncong ini musik yang cukup keren sebenarnya. Betul, betul keren banget. Yuk, dari pikir dulu. Untuk penikmat musik. Semua. Ya, untuk yang belum tahu juga kan bahwa ini keroncong ini sebenarnya musik yang cukup keren ya. Bisa dinikmati segala umur ya. Betul. Oke. Itu dulu ya. Boleh. Udah. Pengen dipotong nih TikTok aja. Ya, tak nih. Yuk. Ya, untuk teman-teman atau untuk para insan musik Indonesia, mungkin kalau belum pernah dengar musik keroncong atau mau mulai mencintai musik keroncong, mungkin bisa mencari beberapa referensi bahwa sebenarnya keroncong itu tak lekang lewat tuh. Iya. Walaupun dia lintas lintas masa kok. Jadi sampai sekarang tuh sebenarnya masih bisa dinikmati asal kita yang sadar, kita yang mau tergerak hatinya untuk bisa mengeksplor. Jadi sebenarnya tidak ada istilah udah lapuk, udah tidak ada masanya, itu sebenarnya ada. Cuman tergantung humanisnya kita aja yang mau melihat ini sisi positifnya apa enggak gitu. Kalau lihat usaha pemandaknya mungkin keroncong udah mati dari 50 tahun yang lalu mungkin Mas. Iya. Ya jasa dan lain-lainnya. Nah, di sini kalau salah satunya mungkin di sini Kosatus yang masih mungkin yang mau repot bawa cakcuk kemana-mana, walaupun senarnya susah dimainkan, mesti putus kalau pas live, tapi nikmatnya di sini, bahwa pasti ada nikmatnya. Jadi kalau mau dengar keroncong, sebelum diambil oleh negara lain atau diambil orang lain, mungkin Iya. Indonesia dulu. Kita lestarikan. Iya. Gimana tambahannya? Ya, buat teman-teman ini mungkin yang baru tahu keroncong seperti apa, bisa langsung lihat Kosatus aja. Di situ atau ada keroncong Indonesia. atau keroncong Indonesia benar. Yeay. Karena yang diposting di keroncong Indonesia itu nggak cuma Lanjut Mas. ya aku malah tak potong. Sabar, Mas. Karena yang ditampilkan di sosmednya keroncong Indonesia nggak cuman Ya. ini ulah mereka, Ya, tapi dari Banyak. teman-teman yang nge-share cukup keren dan unik-unik. Betul. Terus lanjutkan. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang lihat di akunnya Keroncong Indonesia itu banyak sekali keroncong, ada anak kecil, ada perempuan-perempuan main keroncong, ada yang tua-tua, ada yang udah ngeluarin single, ada yang punya album, semua itu ada di situ. Pokoknya teman-teman yang ya katakan asing atau bingung mau cari hiburan, bisa langsung cek di Keroncong Indonesia. Jangan lupa di-follow. Yang follow. Jangan lupa di-follow juga Kosatus. Yes, benar. Ya. Nah, sebelumnya tangan dulu lah. Kelas. Minimal buat legacy Zebra Cross. Alright. Siap. Zebra Cross. Zebra Cross. Apa namanya? Zebra Cross. Zebra Cross. Zebra Cross. Bebas. Mas Joko kok jeneng wajah iki bahaya. Oh, kamu mau ya siap-siap. Penistaan. Kayak nu aja. Zebra itu ditempel di sini nih. Siap. Thank you. X ini sia-sia. Oh, Mukti X salah ya.
Ngeri loh. Jadi teman-teman karena mereka berprofesi guru, jadi secara storytellingnya mereka pinter gitu. Ya, toh. Ada nggak rencana lagi untuk kolaborasi dengan teman-teman kayak album sebelumnya? Rencana ada, kita tetap ada. Pastinya ada Mas, karena kan gimana kalau kita nggak berkolaborasi, karena musik keroncong kan sudah minoritas. Kalau nggak berkolaborasi semakin iya. Salah satu caranya berkolaborasi itu asoy sih. Kita punya beberapa teman yang asoy sih. Biar kita keroncongnya makin asoy sih. Biar kita semua kan makin asoy sih. Hidup keroncong asoy sih. Gitu. Kepikiran nggak untuk menambahkan instrumen lain dari beberapa beberapa daerah di Indonesia yang mungkin kayak Vigil kan lebih canggih gitu untuk memainkan sapi karena mungkin dari instrumen lain dari pulau-pulau lain ada nggak? Ya tidak menutup kemungkinan ya, mungkin nanti. Tapi mungkin yang pasti kita tidak berhenti bereksperimen sih. Apa itu tadi sih, basic dari awal pas atas muncul ini aja udah lahir dari eksperimen gitu. Maksudnya mungkin nanti bisa pakai gambus apa Boleh. Kolintang, Sasando. Sopo sih? Tamborin. ini siapa tahu. Oh, Betul. Final lah. Yang nonton ini nanti. Iya. Apa tahu nanti Boleh. Iya, Angklung. Saja lo yang arah-arah yang ngamen-ngamen di misori sampai gila ya. Angklung. Iya. Itu Asik sih. Konten-konten rapi. enak ya. Oh, enak itu. Enak. Iya. Yo. Masuk itu. Masuk itu. Boleh. Coba. Untuk menutup perjumpaan, sebelum menutup, pesan-pesan buat pemirsa Zebra Cross. Buat pemirsa Zebra Cross, ada yel-yelnya nggak? Silakan. Sendiri. Zebra Cross ya. Ya. Zebra Cross mania. Ada. Cross. Zebra Cross mania. Cross no ya. Zebra Cross mania. Cross. Ya buat teman-teman, yes, pantengin terus ini channel gokil ini di Malang, wes. Pokoknya isinya seru-seru, band-bandnya asik-asik. Daging semua. Hostnya ini jangan remehkan ini. Pokoknya akan ada yang menarik dari channel Zebra Cross. Lanjut. Terima kasih sebelumnya. Teruslah berkarya sampai kapanpun. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak.